Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan sehingga kami bisa berbagi berkat sembako gelombang kelima bagi sahabat-sahabat kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita atas persembahan, dukungan doa, dan atensi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Nah, hari ini saya hendak merespons sebuah pertanyaan yang berasal dari WA Group. Ini pertanyaan yang muncul dari video saya yang terakhir di hari Sabtu kemarin. Ini videonya, silahkan diklik kalau ada yang belum melihat. Selamat pagi Mas Yos. Selamat pagi. Terima kasih renungan pagi ini, renungan pagi kemarin. TYM, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkatimu juga, Oma. Kira-kira seperti apa ciri-ciri orang yang dalam dirinya hidup Kristus? Tidak pernah berbuat salah, tidak pernah marah. Wah, ini santuy gitu. Tidak pernah berdusta atau menyakiti hati orang lain. Mungkinkah ada orang tidak pernah berbuat kesalahan? Nah, ini pertanyaan yang sah dan sangat baik karena kita sering kali memakai prinsip bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali sungai terus ngalir kemana gitu ya. Tapi buah jatuh nggak pernah jauh dari pohonnya. Ketika seorang menjadi murid Kristus, maka seharusnya dia berpikir, berkata-kata, bertindak seperti Kristus. Ketika seorang menjadi murid Kristus, maka seharusnya buahnya terlihat jelas sebagai murid Tuhan. Dan tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Namun izinkan saya untuk memberi perspektif yang sedikit berbeda untuk melengkapi pertanyaan tadi menjadi sebuah jawaban yang utuh. Nah, di tangan saya ada sebuah pot bunga, Bapak Ibu. Ini pot bunga palsu gitu ya. Nah, ketika ditanya seperti apakah bunga yang baik itu, kita pasti mengatakan, oh, bunga yang baik itu yang bermekaran dengan indah, warnanya cerah, daunnya nggak bolong-bolong dimakan ulat, mungkin tanahnya juga harus subur dan sebagainya. Kita melihat ciri demi ciri demi ciri demi ciri dan kemudian kita menyimpulkan inilah bunga yang baik. Namun yang nggak kita lihat bagaimana bunga itu mulai dari sebuah biji kecil menjadi satu bunga yang indah. Kita nggak melihat bagaimana dia harus berjuang. Tentu bunga juga berjuang gitu ya. Dia berjuang mencari matahari, dia berjuang akarnya mencari makanan, seterusnya. Dia berjuang sampai pada titik ini. Nah, perjuangan itu menjadi satu titik pandang yang sangat penting ketika kita hendak menjawab pertanyaan tadi. Karena kita mencoba melihat bahwa Kristus di dalam diriku itu bukan sesuatu yang selesai kemudian sampai akhir kita akan seperti itu, bukan. Namun sebuah proses yang terus bertambah dan bertambah. Berubah mungkin karena kita pas sebagai manusia pernah jatuh dan kemudian bangkit kembali. Bahwa hasil akhir tidak menunjukkan kisah itu. Bagaimana kita yang jatuh kemudian bangkit, bagaimana kita yang mungkin pernah miring lurus kembali. Kisah demi kisah itu menjadi tidak terlihat di garis akhir. Untuk itu, untuk melihat bagaimana seorang di dalam dirinya ada Kristus, kita melihat kisah hidup. Kita melihat bagaimana Kristus hidup di dalam dirinya. Saya teringat dengan khotbah saya kemarin pagi dalam ibadah minggu kemarin, imperfection is perfection, begitu ya. Bagaimana ketidaksempurnaan itu dipakai oleh Tuhan sampai pada garis akhir yang begitu indah dan begitu baik. Nah, Paulus mengatakan dengan sangat jelas dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ini garis bawahi ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagi saya Paulus sangat jelas dan cerdas. Dia menunjukkan bahwa daging ini gak kemana-mana gitu ya. Daging ini daging dan lemak gitu. Lemak ini gak kemana-mana gitu ya. Dia pasti selalu berada bersama dengan kita, melekat bersama dengan kita. Sehingga keinginan
keinginan duniawi nggak pernah luput dari kepala dan hati kita. Namun kita terus berjuang setiap hari untuk nggak pernah marah, untuk terus memiliki pengampunan, untuk bersabar dan seterusnya. Proses itulah yang perlu kita lihat ketika kita mengatakan Kristus di dalam aku. Bahwa di dalam diriku ada yang menguatkan, memberikan aku sebuah pengharapan, memberikan aku sebuah dorongan tersendiri bahwa aku harus sampai di garis akhir dengan tetap mempertahankan iman dalam bentuk kehidupan yang sempurna di dalam Kristus. Dengan demikian, Kristus di dalam aku adalah sebuah proses yang tak pernah selesai. Bahwa kita terus mencoba memakai Kristus sebagai visi hidup kita, melihat seperti Kristus melihat, hidup seperti Kristus hidup, berkata-kata seperti Kristus berkata-kata, bangkit seperti Kristus bangkit. Daging ini sementara, namun toh pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia dalam sebuah kemuliaan yang baik. Nah, saya ingin melengkapi jawabannya dengan sebuah pernyataan dari Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja yang juga saya kutip pada video saya terakhir. Dia katakan demikian, bahwa Kristus di dalam aku itu artinya kita memakai Kristus sebagai sebuah kacamata yang menjelaskan kehidupan kita, arah kehidupan kita, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat yang lain. Tanpanya kita menjadi kabur dan salah mengambil pilihan akan jalan kita. Bayangkan seorang yang pakai kacamata, lalu tiba-tiba kacamata hilang gitu ya, lalu kabur semuanya, mau ngambil jeruk malah ngambil tomat gitu ya, misalnya gitu ya, mau cari suaminya malah nempok-nempok suami orang lain, misalnya gitu ya. Karena kabur, nggak kelihatan sama sekali. Nah, memakai Kristus atau Kristus di dalam aku berarti mencerahkan semuanya dan menjelaskan semuanya. Kita pernah salah, tentu daging nggak kemana-mana, namun kita terus bangkit. Sehingga perkara menjadi hidup dalam Kristus itu bukan perkara keberhasilan saja, namun bagaimana kita bangkit. Sehingga yang dihitung bukan berapa kali kita jatuh, namun berapa kali kita bangkit. Berapa kali kita berbuat kesalahan, namun berapa kali kita mencoba untuk terus-menerus berbuat kebaikan dan bahkan bangkit dari keterpurukan itu. Dan itulah bagaimana seseorang hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam dirinya. Sehingga hari ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan di WA Group. Apa ciri-ciri orang yang dalam dirinya ada Kristus? Apakah karena buahnya saja? Tidak, namun proses hidupnya. Dengan demikian, siapapun kita yang pernah jatuh, bangkitlah Kristus di dalam kita. Siapapun yang kita pernah merasakan kejatuhan, keterpurukan, bukan berarti kita nggak ada Kristus, namun kita mencoba senantiasa berada bersama dengannya dan mengalahkan kedagingan yang menempel di tubuh kita. Menjadi seperti bunga yang bermekaran, namun pertama-tama dia harus mematikan dirinya agar ada tumbuhan yang indah muncul dan kemudian menjadi indah di dalam kehidupannya. Itulah ajakan kita pada hari ini. Selamat terus bertumbuh, karena kita nggak pernah selesai. Selamat melihat proses sebagai cara Allah memelihara kita. Selamat melihat kehidupan ini sebagai cara Allah untuk mendewasakan kita, namun juga menjadikan kita serupa dengan Dia. Silakan berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berusaha menjadi serupa dengan Engkau. Namun tak jarang, bahkan sering kali daging kami memisahkan kami daripadamu. Teruslah dan kiranya tak jemu-jemulah Engkau ya Tuhan untuk memanggil kami kembali, mengusahakan kebaikan dari hidup kami, agar melaluinya kami terus bermanfaat bagi yang lain, bermanfaat bagi sahabat-sahabat kami yang lain. Jadikanlah kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Amin. Hari ini
kita belajar untuk menjadi murid Kristus. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk bersama-sama di tengah-tengah COVID-19 tak pernah jemu-jemunya berbuat baik. Bahwa seperti Kristus, walaupun kita terpuruk, kita gak pernah lupa untuk bangkit dan membangkitkan yang lain pula. Tuhan memberkati kita semua. Amin.